Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menandatangani prasasti pembangunan stasiun bantu kapal selam. TNI Angkatan Laut merespon cepat atas musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Flores Timur. Kemenangan kecil itulah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Dina kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 8 April 2021 dengan beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menandatangani prasasti pembangunan stasiun bantu kapal selam dan peresmian mesjid tadi. Di sana sudah ada rekan saya Uli yang akan melaporkan langsung dari Pangkalan Angkatan Laut Ranai, Kepulauan Riau. Halo netizen, berjumpa kembali bersama saya Uli. Saat ini saya sedang berada di Mesjid Tadi Lanal Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Mesjid Tadi Lanal Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sekaligus menandatangani prasasti Sion-ban kapal selam. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara penandatanganan prasasti pembangunan stasiun bantu kapal selam dan peresmian mesjid tadi di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau. Penandatanganan prasasti pembangunan Sion-ban kapal selam dan peresmian mesjid tadi merupakan momentum bersejarah terutama untuk jajaran Komando Armada 1, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembangunan sarana dan prasarana pendukung alutsista dan prajurit TNI Angkatan Laut. Pembangunan Sion-ban kapal selam ini dibangun di lahan seluas 1.050 meter persegi dengan bangunan 2 lantai seluas 1.008 meter persegi. Sementara itu, Mesjid Tadi Lanal Ranai yang memiliki fasilitas 11 kamar dibangun di atas luas tanah 1.100 meter persegi dengan luas bangunan 585 meter persegi. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Hedi Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin pelepasan KRI Semarang 594 di JICT 2 Tanjung Priok untuk mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena dampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Di sana sudah ada rekan saya Safira yang akan melaporkan. Baik, terima kasih Dina. Ya netizen, saat ini saya sudah berada di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana sebentar lagi akan dilaksanakan pelepasan KRI Semarang 594 untuk mengirimkan bantuan ke daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Berikut liputannya. TNI Angkatan Laut merespon cepat atas musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memberangkatkan unsur-unsur KRI dan prajuritnya untuk membantu para korban yang terdampak bencana. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melepas bantuan peduli TNI Angkatan Laut untuk bencana dampak siklon tropis Roja di wilayah Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan banjir, tanah longsor, korban meninggal, dan kerusakan infrastruktur. Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut dilaksanakan di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggunakan KRI Semarang 594. Kapal ini membawa barang bantuan terdiri dari bahan sembako, kontainer medis, dan 30.000 unit komaliwan dan material lainnya. Pada siang hari ini kita akan melepas keberangkatan KRI Semarang menuju daerah yang sekarang sedang dilanda bencana di Nusa Tenggara Timur, yaitu dengan rute dari Jakarta. Besok kita akan mampir di Surabaya, langsung ke Lembata, dilanjutkan ke Larantuka. Pada hari ini dari Jakarta kita tadi sudah memuat sekitar 24 truk dengan berbagai macam jenis sumbangan. Di antaranya kita lihat di depan kita ada beras, ada makanan cepat saji, supermie, selimut, kemudian pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Berita selanjutnya, Satuan Operasi TNI Angkatan Laut menangkap 4 warga negara asing Papua Nugini
dalam penyelundupan 1 ton vanili yang bernilai miliaran rupiah. Satuan Operasi TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Tim Third Field Quick Response Lantamal 10 Jayapura, menangkap 4 warga negara asing asal Papua Nugini saat berupaya menyelundupkan 1 ton vanili senilai 3 miliar rupiah melalui jalur laut. Penangkapan 4 warga Papua Nugini ini bermula dari informasi dari masyarakat kepada aparat intelijen bahwa sering terjadi penyelundupan komoditas berupa vanili. Berdasarkan laporan tersebut, Lantamal 10 Jayapura meningkatkan intensitas patroli secara rutin di sekitar perairan perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini. Selanjutnya, tim Third Field Quick Response Lantamal 10 dengan menggunakan Sea Rider berhasil menangkap speedboat yang ditumpangi 4 warga Papua Nugini di sekitar perairan Tanjung Jar, Jayapura. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Laksamana Pertama TNI Yeheskil Katiandago, menyampaikan bahwa 4 warga negara asing Papua Nugini ini ditangkap Satuan Patroli Lantamal 10 karena melanggar keimigrasian karena masuk wilayah perairan Indonesia secara ilegal dan membawa 1 ton vanili asal Papua Nugini tanpa disertai bukti surat kekarantinaan maupun kepabeanan. TNI Angkatan Laut berikan penghargaan kepada PT Telkom Indonesia Tbk. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan piagam penghargaan kepada PT Telkom Indonesia atas inisiasi dan jasa-jasanya menggelar jaringan serta aktivasi layanan fiber optik sampai dengan Mako Koarmada 3 Jalan Yosudarso, Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Penyerahan piagam penghargaan Kasal tersebut disampaikan Asisten Komunikasi dan Elektronika Kasal, Laksamana Muda TNI atau Dusanto, yang diterima General Manager Telkom Vital Papua Barat, Joni, dan disaksikan Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto di Markas Komando Koarmada 3. Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lantamal 14 Sorong dengan PT Tower Bersama. Sekretaris Lembaga Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menerima kunjungan Paban 1 Spersal dalam rangka uji petik kegiatan Spersal di kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Sekretaris Lembaga Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Khusus Adi Bandono, menerima kunjungan kerja Paban 1 Spersal Kolonel Laut Supply Burhanuddin dalam rangka uji petik Alins Alongins di kampus STTAL Bumi Moro. Kunjungan kerja ini untuk menyelaraskan rencana kebutuhan anggaran RKA KL 2022 serta pengecekan pengadaan Alins Alongins di lapangan agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di STTAL. Pada kesempatan ini, Paban 1 Spersal meninjau secara langsung Alins Alongins yang ada di Gedung Laboratorium Pulau Dana dan Laboratorium Bahasa Inggris di Gedung Pulau Marore Kampus STTAL Bumi Moro. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Navy News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Stay safe, fit, and healthy. Saya Dina beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.